Pria itu ketakutan hingga tidak berani bicara. Dia tahu betul kalau dia bicara, begitu tahu Andre pasti akan membunuhnya. Melihat pria itu tetap bungkam, Wan Po-jun langsung mengeluarkan sebilah belati dan tanpa ragu menusukkan ke sela-sela tulang rusuk kiri pria itu. Pria itu tidak menyangka Wan Po-jun akan langsung menikamnya. Rasa sakit dari luka tusukan itu menjalar ke seluruh organ dalamnya. Sebelum dia sempat berteriak, Wan Po-jun tersenyum dan berkata, "Jangan takut, aku belum mengenai bagian vitalmu. Lagi pula, pisau ini tidak memiliki alur pengalir darah. Jadi, kulit dan lemak di bawahnya bisa menahan darah agar tidak keluar. Jadi tidak akan ada darah yang menetes." Mendengar ini, wajah pria itu semakin pucat pasi karena ketakutan. Saat itu Wan Po-jun melambaikan tangan kepada salah satu anak buahnya yang segera menyerahkan sebuah alat suntik kecil. Suntikan ini hanya sepanjang 2 atau 3 cm dengan jarum sekitar 1 cm dan kapsul obat kecil berbentuk selang di belakangnya. Berisi sekitar 1 mm cairan yang tidak diketahui. Wan Po-jun memandangi pria itu dan berkata datar, "Lukamu pasti sangat sakit, bukan? Tapi jangan khawatir, cairan dalam suntikan ini bisa merangsang sarafmu dengan sangat kuat. Setelah disuntikkan, rasa sakitmu akan meningkat 100 kali lipat. Saat itu, kau akan merasakan sensasi luar biasa menyiksa." Pria itu gemetar hebat karena ketakutan. Dia tidak meragukan ucapan Wan Po-jun sedikit pun. Dia pernah mendengar tentang obat semacam ini yang digunakan oleh agen rahasia elit, walau dia sendiri belum pernah mengalaminya. Melihat kelompok ini begitu kuat dan profesional, dia sadar kalau mereka jelas bukan orang sembarangan. Jadi bukan hal aneh kalau mereka punya obat seperti ini. Saat rasa takutnya memuncak, Wan Po-jun sudah menusukkan jarum itu ke lehernya. Jarum itu sangat kecil dan pendek, bahkan lebih kecil dari jarum pengambil darah biasa. Dalam kondisi normal, tusukan seperti ini tidak akan terasa terlalu sakit. Namun yang dirasakannya adalah nyeri hebat yang langsung menyebar dari titik suntikan dan semakin lama semakin menyiksa. Wan Po-jun berkata, "Jarumnya mungkin sudah mengandung sedikit cairan obat. Jadi, seharusnya kau sudah mulai merasakannya sekarang. Tapi, itu baru 1/1000 dari total dosis. Coba bayangkan kalau seluruh cairannya masuk ke tubuhmu, seperti apa rasanya. Aku beritahu kepadamu, nanti setiap tarikan napasmu akan terasa seperti menghirup pecahan kaca ke dalam tenggorokan." Pria itu langsung berteriak ketakutan, "Jangan, tolong jangan, aku akan bicara, aku akan menceritakan semuanya." 10 menit kemudian, beberapa mobil van hitam berhenti di depan rumah Pak Ismail. Belasan pria berbaju hitam turun dan bergabung dengan Wan Po-jun di dalam rumah. Kemudian mereka mengangkat belasan anggota kelompok Italia yang masih tidak sadarkan diri ke dalam mobil-mobil tersebut. Tidak lama kemudian, 2 gadis yang ditemukan sebelumnya pun dibawa masuk ke salah satu mobil oleh Wan Po-jun. Selanjutnya, iring-iringan mobil ini bersama dengan 4 mobil sedan yang sebelumnya digunakan oleh kelompok Italia melaju menuju pelabuhan dengan kecepatan tinggi. Sementara itu Pak Ismail yang masih bingung dengan apa yang terjadi ditinggalkan di villa. 3 prajurit dari pasukan Galesong tetap tinggal untuk menemaninya. Tidak lama berselang, di dalam kasino milik kelompok Italia, belasan mobil dari berbagai jenis sudah bersiap. Andi Rewa dibawa masuk ke mobil Rolls-Royce oleh Andre. Andre memegang sepucuk pistol Beretta 92F buatan Italia dan terus menodongkannya ke arah Andi. Dia berkata dengan bangga, "Tuan Andi, pistol ini buatan kampung halamanku di Italia. Salah satu pistol terbaik di dunia. Kalau kau bersikap kooperatif, aku tidak akan menyakitimu. Tapi kalau kau berani bermain-main,
Jangan salahkan aku kalau bertindak kejam." Andi rela untuk pertama kalinya berpura-pura takut dan berkata dengan nada mengalah, "Tuan Andre, kalau kau ingin aku bekerja sama, aku akan patuh. Tapi tolong simpan saja senjatamu. Nanti malah tidak sengaja meledak." Melihat Andi rela menyerah, Andre semakin percaya diri dan berkata, "Ini pistol buatan Italia, kualitas terbaik, tidak akan pernah macet apalagi meledak sendiri." Andi rela menghela nafas dan menatapnya dengan sedikit iba lalu berkata, Kelihatan sekali kalau kau sangat menyukai pistol itu. Kalau begitu, kau harus benar-benar menghargai waktu yang tersisa bersamanya." Andre merasa bingung. Ucapan Andi terdengar biasa saja. Tetapi kalau dipikir lebih dalam, sepertinya ada sesuatu yang aneh. Namun dia tidak berpikir terlalu jauh. Menurutnya, saat ini, Andi hanyalah ikan besar yang sudah dia tangkap. Dia sudah memegang pisau dan siap menyembelih Andi kapan saja. Tidak mungkin ikan ini bisa berbalik menggigitnya. Tak lama kemudian, konvoi mobil ini melaju cepat menuju ke pelabuhan. Di saat yang sama, dari berbagai penjuru Vancouver, banyak anggota kelompok Italia lainnya yang juga mendapatkan kabar dan langsung mengemudi menuju pelabuhan. Mereka mendengar kabar kalau bos mereka sudah membeli sebuah kapal kargo berbobot 15.000 ton. Mulai sekarang, mereka akan punya kapal sendiri untuk menyelundupkan barang. Ini adalah lompatan besar, ibarat mengganti senapan burung dengan meriam. Di seluruh Vancouver, tidak ada kelompok manapun yang memiliki kapal sebesar ini. Karena itu, semua anggota yang mendengarnya menjadi sangat bersemangat dan tidak sabar ingin melihat kapal tersebut dengan mata kepala mereka sendiri. Namun mereka tidak tahu bahwa pada saat ini, kapal kargo itu sudah siap berangkat. Hanya tinggal menunggu para penumpang spesial. Mereka naik ke atas kapal. Pelabuhan Vancouver, tengah malam, masih tetap sibuk seperti siang hari. Sebagai pelabuhan besar, operasionalnya berjalan 24 jam tanpa henti. Karena itu, meskipun larut malam, seluruh area tetap terang benderang dengan banyak truk kontainer yang hilir mudik keluar masuk, serta aktivitas bongkar muat di kapal-kapal kargo yang bersandar. Karena itu pula, kendaraan-kendaraan yang mulai berdatangan ke pelabuhan pun tidak terlalu menimbulkan kecurigaan. Di bawah panduan anggota kelompok Italia, Wan Po Jun tiba lebih dahulu di pelabuhan. Di dermaga kapal kecil, mereka dengan mudah merebut kembali atas sebuah kapal kargo tua berbobot 1.000 ton. Di kapal itu terdapat 8 anggota kelompok Italia, serta 3 perempuan muda yang diculik, ditambah 2 perempuan yang dibawa Wan Po Jun dari darat. Total ada 5 perempuan muda yang rencananya akan dibawa ke perairan internasional malam ini oleh kelompok itu. Wan Po Jun langsung menginterogasi mereka di kapal itu dan diketahui kalau pemimpin sebenarnya dari kelompok ini adalah seorang pria Italia bernama Francesco Ricci. Dan yang mengejutkan, Francesco ternyata adalah adik kandung dari Andre. Berdasarkan pengakuan Francesco, rencana mereka adalah berangkat pukul 3 dini hari menuju perairan internasional, lalu bertemu dengan kapal penjemput di lokasi tertentu di laut. Kapal penjemput akan mengambil para gadis terlebih dahulu dan pembayaran akan dilakukan setelah para gadis diselesaikan. Setelah itu Wan Po Jun membawa seluruh kelompok tersebut ke kapal besar yang dibeli Andi. Di dalam kapal ini, lebih dari 100 prajurit pasukan Galesong sudah bersiaga, hanya menunggu kelompok Italia datang dengan sendirinya. Sementara itu, Andre membawa Andi Rewa bersama dengan anak buahnya dan tiba di pelabuhan dengan konvoi yang semakin membesar. Konvoi yang awalnya hanya kurang dari 10 mobil, perlahan bertambah seperti ular, memanjang karena anak buah Andre banyak yang langsung bergabung begitu bertemu di jalan. Pada saat tiba di pelabuhan, jumlah kendaraan sudah mencapai 70 hingga 80 unit.
memanjang hampir 1 kilometer. Kapal kargo 15.000 ton yang dibeli Andi tidak bersandar di dermaga bongkar muat karena sudah didaftarkan sebagai kapal kosong yang hendak meninggalkan pelabuhan. Maka lokasi kapal ini relatif lebih tenang dan minim aktivitas. Di sekelilingnya hanya ada kapal-kapal kargo yang belum masuk antrean bongkar muat dan sebagian besar tampak gelap gulita. Namun kapal Andi Rewa justru terang benderang. Dari kejauhan, di bawah pelabuhan terlihat jelas ada aktivitas di geladak dan di ruang kemudi, seolah memang sedang mempersiapkan keberangkatan. Andre menatap kapal raksasa itu dengan penuh semangat. Gumamnya, "Gila, kapal ini benar-benar besar." Di dalam hatinya, Andre nyaris tidak bisa menahan diri untuk segera naik ke kapal, berdiri di haluan lalu berteriak kencang, "Akulah Raja Vancouver sejati." Dengan kapal sebesar ini, kekuatan kelompoknya pasti bisa naik 1 level. Bahkan mereka bisa mulai menjalankan bisnis pelayaran secara resmi. Kelompok Italia yang dipimpinnya selama ini hanya bisa dianggap geng kelas 2 di Vancouver. Walaupun Andre selalu punya ambisi naik kelas, dia tidak pernah menemukan caranya. Tapi sekarang semuanya berubah. Dengan kapal ini, kelompoknya memiliki lebih banyak peluang dan ruang untuk berkembang. Bisa jadi kapal ini adalah awal dari mimpi besarnya. Memikirkan hal itu membuatnya semakin tidak sabar. Begitu konvoi berhenti di tepi pelabuhan, Andre langsung membuka pintu dan turun dari mobil. Kemudian, puluhan kendaraan lainnya parkir sejajar di sisi dermaga. Andre lalu berjalan ke sisi pintu belakang, membuka pintu mobil, dan dengan pistol, dia menodong Andi Rewa sambil tersenyum. "Tuan Andi, silakan turun." Andi Rewa pun berpura-pura lesu dan kecewa saat turun dari mobil. Padahal di dalam hatinya sudah penuh dengan sukacita. Dia benar-benar tidak menyangka Andre ternyata semudah itu untuk ditipu. Baru saja dia melempar umpan, belum sempat ditarik, namun ikannya sudah berebutan memakan kail. Dan bukan ikan biasa, tapi sang raja ikan membawa gerombolannya ikut terseret juga. Menjebak seperti ini rasanya sungguh nikmat. Semua perkembangan berjalan sesuai rencananya. Pada saat itu, 2 hingga 300 orang mulai keluar dari kendaraan masing-masing. Melihat kapal raksasa itu, semua orang tampak antusias luar biasa. Seseorang bahkan berseru, "Bos, kalau kapal ini sekarang milik kita, kita harus merayakannya. Ayo kita gelar pesta besar-besaran di atas kapal ini begitu sampai di laut." Usulan itu langsung disambut sorakan ramai. Yang lain menambahkan, "Jangan lupa undang wanita-wanita seksi, cari DJ juga agar semakin meriah." Sontak suasana semakin ramai. Benny berkata dengan bangga, "Kalau pesta harus disiapkan banyak minuman agar nanti kita bisa mabuk dan tidur di geladak." Andre juga sangat puas. Dia tertawa dan berkata, "Hahaha, tenang. Besok malam kita akan menggelar pesta paling meriah sepanjang sejarah dunia geng Kanada." Lalu dia menoleh ke arah Benny dan memerintahkan, "Benny, kau yang tangani semua ini." Benny langsung menjawab dengan semangat, "Siap bos, aku pasti akan membuat pesta yang paling luar biasa." Andre mengangguk puas, lalu mendongak melihat ke arah kapal dan berteriak, "Hei, turun dan buka pintunya untukku." Karena kapal besar seperti ini sangat tinggi, bagian atasnya bisa belasan hingga puluhan meter dari permukaan dermaga. Biasanya, setelah kapal ditambatkan, sebuah pintu di sisi kapal akan dibuka, lalu disambungkan dengan tangga atau jembatan ke darat agar orang bisa naik. Saat ini, Andre berdiri di sisi pintu kapal, tapi pintu itu masih tertutup, hanya bisa dibuka dari dalam. Namun dari dalam terdengar suara keras, "Kau siapa? Segera pergi dari kapal kami, kalau tidak aku akan menelpon polisi." Andre pun menodongkan pistol ke Andi dan berkata dengan dingin, "Tuan Andi, kau saja yang bicara."
Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Ini aku, bukakan pintunya." Orang di dalam terkejut lalu bertanya, "Tuan Andi, apakah kau baik-baik saja, Tuan? Perlu kami hubungi polisi?" Andi Rewa menjawab cepat, "Tidak usah, mereka semua teman-temanku. Cepat buka pintunya." Barulah awak kapal menjawab, "Baik Tuan Andi, mohon tunggu sebentar." Lalu dia mengangkat radio dan berseru, wakil kapten, buka pintunya sekarang. Tuan Andi sudah datang." Tidak lama kemudian, pintu samping kapal pun dibuka. Seorang awak kapal melihat Andi dan langsung menyapa dengan hormat, "Selamat datang Tuan Andi." Andre yang melihat pintu terbuka merasa seperti jenderal di zaman dulu yang baru saja merebut kota dan kini disambut dengan gerbang kota terbuka lebar, siap menantinya untuk menguasai. Perasaannya saat ini benar-benar luar biasa. Egonya mengembang sampai ke puncaknya. Dengan penuh semangat, dia berteriak kepada semua anak buahnya, "Saudara-saudara, kapal ini sekarang milik kita. Ayo, naik ke atas dan kita lihat-lihat." Teriakan gembira nan bersemangat dari Andre membuat para anggota kelompok di belakangnya semakin tidak sabar. Semua orang tampak bersemangat, tidak sabar untuk naik kapal dan melihat-lihat isinya. Andre masih menodongkan pistol ke kepala Andi. Sambil tersenyum dia berkata, "Tuan Andi, tolong jalan duluan." Andi Rewa tidak berkata apa-apa. Dia hanya melangkah masuk ke dalam kapal. Andre dan Benny menyusul dari belakang, diikuti oleh kerumunan yang bersorak-sorai dan berbondong-bondong masuk. Kapal kargo besar seperti ini memiliki area mesin, area kontrol, serta ruang hidup awak kapal di bagian belakang. Sementara bagian depan sepenuhnya merupakan gudang kargo. Dari pintu masuk ini, mereka pertama-tama masuk ke ruang tangga berbahan baja yang bisa menuju ke ruang mesin di bawah dan ke gudang di depan. Namun semua jalur ini telah dikunci sebelumnya, jadi satu-satunya jalan adalah naik ke atas lewat tangga. Tidak satu pun dari mereka, termasuk Andre, peduli soal struktur kapal. Yang ada di kepala mereka hanyalah menguasai ruang kemudi di atas secepat mungkin. Maka mereka semua pun bergegas naik. Saat ini, di ruang kemudi hanya ada beberapa prajurit pasukan Galesong dipimpin oleh Wan Pojun. Begitu Andi Rewa naik, Wan Pojun langsung memberi laporan, "Tuan Andi, kami sudah siap. Kapan kita mulai berlayar?" Andre tertawa dingin 2 kali. "Kau masih ingin berlayar?" Kemudian dia mengangkat pistol dan menodongkannya ke arah kepala Wan Pojun sambil berkata, "Suruh semua orangmu berhenti bekerja. Lalu keluar ke dek dan kalau ada yang mencoba-coba menelpon polisi, kau yang pertama mati." Wan Pojun hanya menatap pistol itu dengan tenang lalu menoleh ke Andi sambil berkata, "Tuan Andi, terus terang saja, aku sampai lupa kapan terakhir kali ada orang berani menodongku memakai pistol." Andre tidak menyangka orang ini berani bicara seperti itu kepadanya. Wajahnya langsung penuh kebencian, lalu dengan nada buas dia berkata, "Bocah, di Vancouver ini kau jangan sok bicara dengan besar kepala. Tempat ini penuh dengan orang-orang hebat. Orang macam kau, kalau salah bicara, bisa mati tanpa tahu siapa yang membunuh." Andi Rewa tertawa pelan, lalu berkata kepada Wan Pojun, "Wan Pojun, dia adalah bos kelompok mafia Italia di Vancouver. Katanya dia sangat hebat dan bisa menguasai seluruh kota." Wan Pojun tertawa sinis. "Menguasai seluruh kota? Tuan Andi, aku memang tidak terlalu terlibat urusan di Amerika Utara, tapi aku tahu sedikit soal Vancouver." Sambil berbicara, dia menatap Andre dengan pandangan merendahkan dan melanjutkan, "Kota kecil ini, penduduknya saja tidak sampai 1 juta. Penuh orang hebat, sepertinya tidak tepat. Tapi lebih tepat kalau disebut tempat orang-orang campur aduk. Populasinya memang kecil, tapi gengnya justru banyak. Umumnya, negara-negara dengan banyak imigran pasti akan mempunyai kelompoknya sendiri di sini. Kalau mengenai skala,
Geng Italia bahkan tidak masuk 3 besar. Kau, kalau mengenali kemampuan bertarung, malah tidak masuk 5 besar. Dulu saja geng Vietnam bisa menginjak-injak mereka. Ucapan Wan Po Jun langsung membuat Andre dan anak buahnya murka. Kurang ajar, kau cari mati. Andre bahkan langsung membuka pelatuk pistol, seolah siap menembak kalau dia berani bicara satu kata lagi. Mereka memang tahu posisi mereka tidak sekuat itu, tapi dihina langsung oleh awak kapal semacam ini jelas tidak bisa diterima. Terutama bagian akhir kalimat Wan Po Jun yang benar-benar menyentuh luka lama mereka. Kelompok mafia Italia memang sedang jatuh. Dulu mereka bisa berjaya karena datang lebih awal ke Kanada sebelum gelombang imigran Asia membanjiri Vancouver. Tapi setelah Perang Vietnam, banyak mantan tentara Vietnam datang ke Kanada dengan membawa kemampuan tempur tinggi. Akhirnya mereka pun merebut banyak wilayah. Sejak saat itu, hari-hari kelompok Italia menjadi semakin suram. Apalagi setelah kekuatan Eropa Timur masuk, geng Vietnam pun mulai tertekan. Apalagi Italia yang makin tersisih. Beberapa tahun belakangan, kelompok mafia Italia hanya bisa hidup di antara celah-celah bagai ikan kecil di lautan penuh hiu. Namun meski ditodong pistol, Wan Po Jun tetap tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia bahkan tidak memandang Andre, hanya dengan tenang berkata kepada Andi, "Tuan Andi, kalau kau tertarik dengan tempat sekecil Vancouver ini, aku hanya butuh 1 malam. Besok pagi, semua bos geng di kota ini akan berlutut di hadapanmu." Para anggota kelompok Italia hampir meledak marah, bahkan Benny pun tampak kalap. Andre sendiri merasa kalau perkataan ini sungguh tidak menaruh hormat kepadanya sama sekali. Dia menatap tajam ke arah Wan Po Jun dan berkata dengan dingin, "Kau benar-benar besar kepala. Tadinya aku hanya ingin mengambil kapal ini dan tidak akan menyentuh kalian. Tapi karena mulutmu terlalu sombong, maka jangan salahkan aku kalau aku mulai bertindak kejam." Wan Po Jun hanya melirik sekilas lalu berkata dengan nada dingin, "Satu-satunya alasan kau masih hidup sekarang adalah karena Tuan Andi ingin membiarkan kau hidup. Kalau tidak, saat kau menodongkan pistol ke arahku, kau pasti sudah mati." Benny pun meledak. Dia menunjuk wajah Wan Po Jun dan memaki, "Apa kau sudah gila? Kau hanya anak buah kapal, tapi berani bicara sombong semacam itu? Kau pikir kau siapa?" Wan Po Jun tidak bereaksi. Dia malah tersenyum kecil dan bertanya kepada Benny, "Aku sedikit bingung. Kau orang Indonesia, tapi kenapa mau menjadi anjingnya orang Italia?" Benny pun mengamuk dan membalas dengan geram, "Siapa yang bilang aku anjing? Aku adalah wakil ketua kelompok Italia." Wan Po Jun mengangguk ringan. Wakil ketua ya? Tenang saja, aku akan memperhatikanmu nanti." Benny tidak paham maksudnya, tapi dia tahu jelas kalau harga dirinya sedang diinjak-injak. Jadi dia memerintahkan kepada anak buahnya, "Kalian seret sampah ini ke dek, lalu hajar dia habis-habisan. Sobek juga mulut sampahnya itu." Beberapa anggota langsung melangkah maju dengan sikap mengintimidasi, bahkan sengaja membuat suara jari mereka berderak. Namun Wan Po Jun tidak bergeming. Dia tetap tenang menatap Andi dan berkata dengan hormat, "Tuan Andi, mohon perintahmu." Benny meludah dan mencaci, "Fih, mau mati saja masih bergaya. Namamu pasti si Raja Sombong." Tapi Wan Po Jun tidak mempedulikannya sama sekali. Dia hanya berdiri tegak menunggu instruksi. Saat itu, Andi juga malas berpura-pura lagi. Dia pun menguap santai, lalu berkata dengan ringan, "Wan Po Jun, sebelum mulai bertindak, setidaknya kenalkan dulu dirimu kepada mereka." Satu kalimat dari Andi Rewa langsung membuat Andre, Benny, dan yang lainnya terdiam kebingungan. Benny tidak bisa menahan diri untuk berpikir, yang bernama Wan Po Jun ini saja sudah gila. Sekarang orang bernama Andi ini juga ikut-ikutan gila. Sementara mereka masih dipenuhi keraguan, Wan Po Jun memberi hormat kepada Andi dengan penuh hormat.
kemudian menoleh kepada Benny dan Andre serta yang lainnya, lalu berkata dengan tenang, "Perkenalkan, namaku Wan Po Jun." Benny tertegun ketika mendengar nama itu. Dia merasa nama itu sangat familiar, tapi tidak bisa langsung mengingat siapa sebenarnya orang itu. Saat itu, Andre tanpa sadar berkata, "Namamu Wan Po Jun? Astaga, pantas kau begitu sombong. Ternyata namamu sama dengan nama pemimpin legendaris pasukan Galesong." Barulah semua orang sadar, pantas saja nama itu terdengar familiar. Pemimpin pasukan Galesong yang legendaris, Wan Po Jun, adalah sosok yang dijuluki seperti dewa dalam cerita. Namun pada saat itu, tidak seorang pun percaya kalau Wan Po Jun yang ada di hadapan mereka adalah sosok pemimpin pasukan Galesong yang terkenal itu. Karena itu Benny kembali sadar dan berkata dengan nada dingin, "Kau pikir karena namamu sama dengan pemimpin pasukan Galesong, aku jadi takut kepadamu? Dari miliaran penduduk dunia, entah ada berapa banyak orang yang bernama Wan Po Jun, tapi yang benar-benar hebat hanya ada satu." Wan Po Jun tersenyum tipis dan berkata, "Akulah Wan Po Jun yang kau maksud itu." Benny tertawa marah mendengarnya. Dia hendak berkata sesuatu, tetapi Wan Po Jun sudah kehilangan minat untuk bermain-main. Dia langsung berkata singkat, "Lakukan." Begitu kata-kata itu terucap, puluhan tentara bersenjata lengkap dengan senapan serbu segera masuk dari luar ruang kemudi. Tidak lama kemudian, puluhan tentara bersenjata lainnya juga menyerbu masuk dari tangga bawah. Andre dan kelompoknya sebagian terjebak di ruang kemudi, sebagian lagi terjepit di tangga bertingkat. Ketika mereka melihat begitu banyak prajurit bersenjata lengkap, semuanya langsung pucat ketakutan. Di antara kelompok Italia itu, hanya sedikit yang benar-benar memiliki senjata, dan itu pun hanya beberapa pistol saja, sangat tidak sebanding dengan persenjataan tentara pasukan Galesong. Andre hampir pingsan ketakutan, karena dia sedang mengacungkan pistol ke arah Wan Po Jun. Maka saat itu juga belasan moncong senapan serbu langsung diarahkan kepadanya. Benny segera sadar. Dia langsung mengangkat tangan dan berteriak keras, "Jangan tembak, aku menyerah." Andre memandang Benny dengan geram. Dia tidak menyangka orang yang oportunis seperti Benny akan berbalik secepat itu di saat genting. Namun dia masih mencoba bertahan. Tangan kanannya gemetar sambil menodongkan pistol ke arah Wan Po Jun dan menggertak, "Kalau kau tidak menyuruh mereka menurunkan senjata, kita semua akan mati bersama." Wan Po Jun tersenyum meremehkan. Lalu tiba-tiba dia meraih pistol di tangan Andre dengan kecepatan luar biasa. Sebelum Andre sempat bereaksi, pistol kesayangannya sudah berpindah tangan ke tangan Wan Po Jun. Wan Po Jun menatap pistol itu sejenak. Dia menggeleng dengan jijik, lalu memegang gagang dan larasnya, dan dengan sedikit tenaga, pistol baja itu langsung dipelintir seperti kerupuk. Andre melihat itu dan hampir kencing di celana. Dia pernah mendengar kalau pasukan Galesong diisi oleh para ahli terbaik. Tapi dia tidak menyangka kemampuan fisik Wan Po Jun begitu luar biasa. Bahkan bisa memelintir pistol baja dengan tangan kosong. Kekuatan seperti ini jelas bukan milik manusia biasa. Saat itu juga, dia benar-benar yakin kalau lelaki di depannya adalah pemimpin legendaris pasukan Galesong, Wan Po Jun. Orang-orang lain yang melihat kejadian itu juga gemetar ketakutan. Mereka sadar kalau pihak mereka benar-benar tidak punya peluang untuk melawan. Kalau masih nekat bertindak, itu sama saja dengan mencari mati. Akhirnya, mereka semua ramai-ramai meletakkan tangan di atas kepala dan berlutut. Bahkan yang masih terjepit di tangga pun ikut berlutut satu persatu. Wajah Andre pucat pasi. Dengan gemetar dia menatap Andi dan bertanya terbata-bata, Tuan Andi, ini sebenarnya kesalahpahaman apa yang terjadi di sini?" Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, "Tidak ada kesalahpahaman. Bukankah kau memenangkan satu kapal dariku? Sekarang aku serahkan kapal ini kepadamu." Meskipun bodoh, Andre menyadari kalau sebenarnya
selama ini Andi Rewa menyembunyikan kekuatannya. Bahkan pemimpin pasukan Galesong yang terkenal itu menyebut dirinya sebagai bawahan Andi. Ini berarti kekuatan Andi jauh melampaui batas imajinasinya. Sadar akan hal itu, Andre langsung menampar dirinya sendiri dan berkata dengan suara serak, "Tuan Andi, aku benar-benar minta maaf. Tidak seharusnya aku berlaku curang di meja judi. Mohon beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan." Andi Rewa tersenyum penuh minat dan bertanya, "Silakan, katakan bagaimana rencanamu menebus kesalahan." Andre buru-buru berkata, Aku tidak mau kapal ini. Uang yang kau kalah di kasino pun akan aku kembalikan semua. Selain itu, aku akan menambahkan $1 juta Kanada sebagai permintaan maaf. Semoga kau bisa berbesar hati." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Andre, kau tahu pasukan Galesong. Jadi kau pasti tahu biaya kehadiran para prajuritnya sangat tinggi. Apalagi hari ini pemimpin pasukan Galesong sendiri yang turun tangan. $1 juta bahkan itu tidak cukup untuk 1% dari biaya kehadirannya. Kalau hanya sebesar itu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi." Andre langsung lemas dan jatuh berlutut. Dia menangis dan berkata, Tuan Andi, jadi tadi Tuan Wan Pojun juga sudah mengatakan kondisi grup Italia kami memang semakin terpuruk dan kami benar-benar tidak punya kekuatan finansial. Kalau kau meminta lebih dari $1 juta Kanada, meskipun mati, aku tetap tidak mampu mengeluarkannya." Andi Rewa melambaikan tangannya dan tersenyum. "Tenang saja, aku tidak akan meminta sepeser pun darimu." Mendengar itu, Andre merasa sedikit lega, tetapi dia masih cemas dan bertanya, "Tuan Andi, jadi bagaimana agar kau puas dengan kejadian hari ini?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Aku lihat di Vancouver ini, kalian hanya main-main kecil dan banyak geng yang menindas kalian. Bukankah kalian merasa tertekan?" Andre tidak memahami maksud Andi, tapi dia tetap menjawab dengan jujur, Tuan Andi, jujur saja, di Vancouver kami memang kesulitan. Wilayah makin kecil, pendapatan terus turun, dan gaji anak buah juga terus dipangkas. Hidup kami sangat susah." Andi Rewa mengangguk lalu berkata dengan serius, "Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Karena kita bisa sampai pada titik ini, maka itu juga merupakan takdir. Karena itu, aku bersedia memberimu satu kesempatan." Sambil menatap Andre, dia bertanya, Andre, apakah kau dan grup Italia kalian tertarik untuk bergabung dengan pasukan Galesong? Kalau kalian bersedia, maka mulai sekarang kalian akan menjadi bagian dari jaringan eksternal pasukan Galesong. Pasukan Galesong akan menjamin keselamatan kalian semua dan memastikan tidak ada yang bisa mengancam kalian. Dengan perlindungan dari pasukan Galesong, masa depan kalian pasti cerah." Andre terkejut dan matanya membelalak. Bergabung dengan pasukan Galesong?" Dia sangat memahami siapa itu pasukan Galesong. Itu bukan geng biasa, melainkan kelompok dengan tentara bayaran sejati. Dengan kekuatan pasukan Galesong, mereka bisa dengan mudah menghancurkan semua geng di Vancouver hanya dengan jentikan jari. Namun, mengingat kelompoknya hanya berisi preman rendahan, bila harus ikut perang sebagai tentara bayaran, kemungkinan besar mereka tidak akan bertahan dan malah menjadi tumbal.